dengan penguatan sistem kesehatan dengan trigger COVID-19 ini. Waktu kepada Prof. Tuti 15 menit, kemudian nanti akan dilanjut dengan pembicara kedua, juga 15 menit, dan selanjutnya kemudian diskusi. Untuk diskusi, pertanyaan dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat, kemudian kita akan membacakan. Pada Prof. Tuti, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alwi, Bapak Ibu semuanya. Suara saya cukup terdengar, Pak? Semoga terdengar ya, karena kebetulan di Depok sedang hujan deras. Ini sepertinya kita sedang sehati semua, warnanya biru. Jadi alhamdulillah ini sehati semuanya. Izinkan saya menyapa di sini, mungkin ada senior, profesor, Bapak Ibu dosen, dan juga di sini ada rekan saya juga, Ibu Aryani. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Kebetulan saya masih disable sharing, Pak Alwi. Jadi apakah host yang akan sharing atau saya diberikan akses? Pak Alwi masih mute. Ya, baik. Ini berarti yang men-share dari panitia ya. Waktu 15 menit, saya akan fokus pada bagaimana dari Fakultas Ilmu Keperawatan melakukan suatu proses inovasi dan adaptasi dari pendidikan keperawatan. Ya, silahkan lanjut. Ya, lanjut saja. Tadi sudah dikenalkan. Nah, pertama, sebentar Pak, boleh sebelumnya, saya juga apresiasi termasuk juga kepada para dosen yang terus berkiprah ya, kemudian terus melakukan pendampingan pada mahasiswa di era pandemi COVID-19 dan juga pada new adaptasi. Demikian juga untuk teman-teman dari tenaga kesehatan, khususnya juga terutama tenaga keperawatan. Selamat Dies Natalis FK, KMK UGM, kemudian juga RSA UGM, banyak nih, RSUP Sarjito dan RSUP Surajit Tirto Negoro. Ya, next. Ini bahasan kita, saya lanjut saja. Next. Next, masuk ke pendidikan keperawatan. Esensi pendidikan keperawatan tentunya adalah pendidikan profesional. Jadi arahnya tidak hanya terkait knowledge, tetapi adalah attitude dan juga tentunya bagaimana critical thinking. Nah, itulah sebabnya pendidikan keperawatan sudah kita state di Undang-Undang Keperawatan harus diselenggarakan di perguruan tinggi. Ya, next. Ini pada masa lampau, kita lihat konvensional face-to-face, praktek itu diselenggarakan hingga sebelum pandemik itu sangat populer. Namun setelah adanya suatu proses yang dari tahun ke tahun ya, dari mulai adanya revolusi industri 4.0, ditambah lagi COVID-19, nah bergeserlah adanya suatu kebutuhan akan teknologi. Tantangannya bahwa keperawatan itu pendidikannya benar-benar untuk mencapai kemampuan mampu pelayanan, mampu praktis berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Nah, inilah menjadi suatu penekanan khusus
bagaimana kalau seorang mahasiswa tidak touch langsung, tetapi learning outcome-nya diharapkan mahasiswa nanti sesuai dengan standar profesi perawat, di mana etik, legal, dan pekabudaya ini akan mendasari dari praktik keperawatan profesional, mampu sebagai as a leaders, kemudian juga manager, kemudian mampu mengembangkan kualitas personal dan profesional, dan terus mengembangkan pendidikan dan juga penelitian. Tantangan yang luar biasa bagi kita, seorang pendidik, tentunya menuju ke arah bagaimana kompetensi perawat ini tetap tercapai, walaupun ada suatu inovasi, ada suatu adaptasi, lebih dikaitkan dengan memang perkembangan 4.0 dan juga adanya era pandemi. Ya, next. Nah, apa yang kita lakukan? Karena ini lebih ke arah lesson learned. Next. Kalau kita tahu dan kita coba search, ini posisi 28 Februari 2022, posisi positifnya masih banyak. Kemudian sudah mulai melandai, tetapi kita tidak tahu. Yang jelas, kebijakan terutama di Jabodetabek itu masih adanya PPKM dan terus kebijakan ini dievaluasi. Di semester awal, sebelum semester awal sekitar Desember, itu kami sudah diminta atau di-encourage untuk face-to-face. Jadi memperbanyak face-to-face. Namun demikian, posisi Januari, Februari, kasus meningkat. Sehingga kami kembali melakukan modifikasi. Sangat luar biasa di bidang pendidikan ini, beberapa skenario yang sudah kita siapkan akan diimplementasikan, keluar kebijakan baru, kita coba adaptasi kebijakan baru. Nah, disinilah peran seorang dosen, kemudian secara struktur bidang akademik, kemudian secara utuh fakultas, secara utuh lagi UI atau universitas, benar-benar harus bahu-membahu bagaimana khususnya untuk keperawatan ini dengan adanya adaptasi dan inovasi tetap bisa mencapai learning outcome sesuai standar profesi yang diharapkan. Ya, next. Nah, kebetulan saya tidak menangani langsung bidang akademik. Jadi saya akan lebih share posisi saya sebagai dosen yang ikut terlibat secara langsung melakukan inovasi dan adaptasi. Dan tentunya tidak hanya adaptasi, tujuan akhirnya adalah justru improvement. Karena kita banyak belajar dengan adanya industri 4.0, kemudian juga ditambah COVID-19 ini. Kita coba dengan model sistem input, proses, dan evaluasi. Ada beberapa perubahan besar yang awalnya buku rancangan pembelajarannya memang mayoritas face-to-face konvensional, dijadikan awal-awal adalah benar-benar menjadi online, tidak hybrid. Namun seiring ada perkembangan, ada suatu model hybrid, terkhusus untuk laboratorium dan juga untuk praktik. Dengan adanya model online, learning management system juga benar-benar dikawal. Sebenarnya UI sendiri sudah mempunyai learning management system yang cukup existing. Di tahun 2006, saya dan tim itu mendapatkan suatu long term course, kurang lebih hampir 8 bulan, pembiayaan AUSKIT, untuk mengembangkan model pembelajaran
distance learning. Namun di saat itu sangat sulit untuk mengajak teman-teman untuk yuk kita mencoba menggunakan distance learning. Learning management system sudah ada. Cara membuat storyboard untuk perencanaan sudah ada. Kita mempunyai suatu unit yang kita sebut KSDP yang membantu dalam membuat learning media dari video, dari membuat suatu tampilan yang menarik, slide dan sebagainya itu sudah ada. Namun moda pembelajaran sebelum ada COVID itu sangat sulit. Kita sosialisasi, kita ikut program Spada yang ada di Dikti, program membuat konten itu masih sangat sulit. Tetapi dengan adanya COVID-19, semua terpaksa mengikuti adanya proses pembelajaran dan beradaptasi terhadap bagaimana pembelajaran online learning ini. Nah, dengan demikian, karena di keperawatan ini ada tahap akademik, laboratorium, dan profesi, kita juga memang pilah-pilah mana yang memang bisa fully online, mana yang harus hybrid, dan mana yang benar-benar saat ini ya khususnya langsung luring, terutama untuk pembelajaran profesi. Nanti kita sampaikan. Dan evaluasinya adalah evaluasi proses, evaluasi dosen, dan juga refleksi belajar dari mahasiswa maupun dari dosen. Ya, next. Saya tolong diingatkan kalau waktunya sudah hampir habis. Nah, ini adalah learning management system. Sebelum era COVID, penggunaan LMS, kita learning management systemnya terpusat. Jadi dikelola oleh universitas. Kemudian penggunaannya awalnya sangat minimalis. Tetapi setelah adanya kondisi pandemi ini ya semuanya. Yang dulunya BRP-nya hanya paper based, semuanya harus sudah siap masuk ke learning management system. Kemudian ini juga dipantau dari prodi, kemudian dari fakultas UPMA, bagaimana kelengkapan sebelum proses pembelajaran. Ya, next. Tuti, masih 5 menit lagi ya waktunya. Ya, oke, baik. Next. Ya, boleh. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dulu itu bolong-bolong, ya sekarang semuanya coba didesain, kemudian disiapkan, pembelajarannya sudah disiapkan, videonya disiapkan, 16 minggu sudah harus lengkap. Ya, next. Nah, ini contoh pembuatan yang awalnya kita face to face langsung, kadang-kadang tidak menyiapkan apa-apa, video-video langsung mulai dikembangkan dan dimasukkan kepada learning management system. Ini kebetulan saya juga mempunyai channel YouTube, jadi kalau teman-teman ingin mengunjungi silahkan. Jadi sebagian ada di channel YouTube. Ya, next. Ya, ini juga satu hal yang membanggakan karena virtual reality ini kita dapatkan di saat saya ikut course di yang pembiayaan Ausgate 2006. Dan itu sempat stagnan, tidak ada perkembangan. Tapi dengan adanya dorongan ini, maka kita berinovasilah untuk menggunakan metode yang seakan-akan mahasiswa, terutama untuk di lab, itu benar-benar bisa merasakan situasi yang seperti nyata. Itu gambarannya. Namun tantangannya ya memang harus benar-benar kita banyak tim untuk mengembangkan beberapa media yang bisa
didesain menjadi virtual reality ini. Ya, next. Kemudian moda pembelajarannya ini sudah saya sampaikan tadi, hybrid. Next. Nah, untuk yang laboratorium, khususnya untuk praktikum, kita sudah memulai ada yang luring. Untuk yang daring jelas seperti tadi disampaikan pakai virtual reality, video, kasus, kemudian kalau misalnya prakteknya KDM ya, kebutuhan dasar manusia, praktek memandikan ya dia diminta untuk membuat video ketika dia misalnya dengan simulasi memandikan adiknya dan seterusnya. Berbagai macam inovasi yang coba kita gunakan. Nah, untuk yang luring tentunya protokol kesehatan sangat-sangat dijaga, termasuk vaksin, kemudian screening, kemudian kesehatan lingkungan dan kerja. Ya, next. Oke, ini 4 pilar. Jadi walaupun dengan inovasi kita selalu mengingatkan dari hari ke hari bahwa sebenarnya fondasi untuk pembelajaran adalah caring, dan caring ini nanti diwujudkan sebagai compassion, harus sayang pada pasien atau klien, dekat, respect pada klien, dan juga bagaimana melindungi klien. Ya, next. Buku-buku pedoman kita share, ya, next. Kemudian juga tata kelola, terutama ini yang praktik di wahana praktik ya. Saya sedikit ceritakan bahwa awalnya memang rumah sakit sangat merestriksi keberadaan mahasiswa. Tetapi di tengah bulan, kurang lebih bulan Juli tahun yang lalu, itu benar-benar beban kerja, shortage dari tenaga kesehatan itu sangat-sangat tinggi, terutama perawat. Sehingga kami sudah diperkenankan untuk terutama yang profesi itu praktik langsung di wahana praktik. Hanya beberapa rumah sakit tertentu. Ya, next. Baik, waktunya 1 menit lagi ya, Prof. Ya, sebentar saya sedikit aja untuk praktik ya. Kondisi cukup naik sehingga kami di UI mengambil suatu kebijakan. Kebijakannya apa? Yang awalnya ditempatkan ada di beberapa rumah sakit, sedangkan UI sendiri mempunyai rumah sakit, yaitu Rumah Sakit UI. Maka kebijakannya, karena di Rumah Sakit UI itu sampai bornya lebih dari 100, berapa pasien yang ada di IGD, kemudian ICU itu sampai membuka ICU baru, dan Rumah Sakit UI adalah rumah sakit rujukan utama untuk COVID. Itu yang terjadi. Maka kebijakan yang kita lakukan adalah menarik semua mahasiswa yang ada di rumah sakit yang awalnya praktik yang sudah tersebar di rumah sakit untuk menjadi bagian di rumah sakit. Memang di dalam hal ini ada beberapa kompetensi yang mungkin tidak tercapai, tetapi satu kompetensi yang memang menjadi baik, bahwa ketika mahasiswa sudah langsung merasakan terlibat pelayanan langsung saat pandemi, diharapkan mahasiswa semakin respect daripada klien, kemudian menumbuhkan caring, kecintaan terhadap profesinya, kemudian juga terus mengembangkan critical thinking. Nah, bagaimana metodenya? Tentunya setiap mahasiswa yang akan praktik, kita ada 2 skema, yaitu yang tetap hanya jadi mahasiswa, kita juga tawarkan sebagai relawan, tetapi tetap ada izin dari orang tua atau pasangan, kemudian secara kesehatan, secara APD, kemudian screening, kemudian pemantauan harian, bahkan kita siapkan dormitori yang ada di UI, sehingga mobilisasi dari dormitori ke rumah sakit UI juga
terjaga, tidak ada transmisi. Apabila ada mahasiswa yang memang terpapar, maka juga akan diberikan fasilitasi sampai mahasiswa itu sembuh. Alhamdulillah, setelah hampir kurang lebih sampai saat ini mahasiswa aman. Ada yang terpapar tetapi dalam tanda kutip tidak pada severity yang tinggi. Ya, next. Di dalam proses praktek itu tetap ada suatu proses pendampingan, jadi tidak dilepas. Jadi mahasiswa adalah under supervisi, jadi ada suatu badinya yang benar-benar mereka itu mendampingi mahasiswa. Di awal-awal mahasiswa memang kita terutama mahasiswa ekstensi, mahasiswa S2 yang sudah punya STR, kita lakukan suatu proses kredensial. Jadi kebetulan saya di rumah sakit adalah sebagai komite keperawatan, kita lakukan kredensial dengan penugasan under supervisi. Itu seperti itu. Jadi memang di dalam proses harus ada kerjasama, tidak hanya dari pendidikan, juga dari rumah sakit. Dan tentunya secara utuh, penyiapan inovasi dan adaptasi ini semuanya ditujukan agar tercapai baik knowledge, psikomotor, dan sikap. Kita awalnya berpikir keras, ini benar nggak diterjunkan, benar atau tidak diterjunkan, tetapi mahasiswa harus benar-benar langsung bisa merasakan. Maka kita membuat skenario yang kedua adalah diterjunkan dengan catatan, benar-benar disiapkan dengan baik, sehingga keselamatan staf, dalam hal ini adalah mahasiswa, dan juga keselamatan pasien tetap terjamin. Nah, kami juga melakukan evaluasi tidak hanya badinya, perseptornya, tetapi juga dari pendidikan. Tetapi untuk dosen yang akademik, mayoritas melakukan pembimbingannya via daring. Nah, dengan demikian harapannya di era COVID ini dengan bantuan teknologi dan mereka ada combine hybrid, tetap mahasiswa ini kualitasnya terjamin sehingga siap untuk menjadi nurse yang profesional. Ya, terakhir mungkin next. Ya, kesimpulannya COVID-19 mempunyai peluang untuk inovasi dan adaptasi. Tentunya peluang dan tantangan ini tetap harus dijawab dengan persiapan, kemudian proses, terus dievaluasi, kuncinya adalah selalu improvement. Dengan demikian harapannya learning outcome pendidikan di era COVID ini adalah tetap menjadi perawat yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kelebihan. Ya, menarik sekali Prof. Tuti, ini apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan terkait dengan inovasi dan adaptasi. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Saya kira banyak beberapa poin yang menarik untuk didiskusikan selanjutnya. Selanjutnya, pembicara kedua, Dr. Aryani, yang akan juga sharing pengalaman bagaimana program studi ilmu keperawatan UGM melakukan inovasi dan adaptasi. Namun demikian, sebelum kita mulai, kita lihat profil Dr. Aryani. Kami persilahkan IT. Ya, mohon maaf sebentar. Baik, terima kasih
Selanjutnya pada Dr. Aryani kami persilahkan waktu 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Alwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Roro, matur nuwun sangat atas sharingnya pada siang hari ini dan kehadirannya. Kemudian senior-senior saya di sini, teman-teman juga sangat senang sekali saya bisa hadir di sini dan sebuah kehormatan bagi saya untuk menceritakan apa yang dilakukan di Departemen Keperawatan di program studi ilmu keperawatan FKKMK UGM. Saya berharap bisa share saya sendiri sebentar. Ini masih menunggu dari panitia untuk. Silakan Pak IT untuk memberi kesempatan Bu Aryani menjadi co-host. Atau harus kembali ke main room dulu ya mungkin sepertinya. Oh. Oke, mungkin dari sini aja Bu Aryani. Ya, baiklah. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih sudah bisa tampil, saya sudah bisa lihat. Mohon bisa untuk langsung saja ke slide berikutnya. Jadi untuk sharing ini adalah saya ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin mengingatkan kita kembali terkait dengan kebutuhan ya. Beberapa tahun yang lalu kita dihentakkan dengan industri 4.0, kemudian 2020 kemarin ada pandemi COVID-19, mohon bisa lanjut langsung share screen-nya. Nah, kemudian dari sana tentunya sistem kesehatan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia mengalami surprise. Banyak tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ada ketidaksiapan kita menghadapi pandemi, kemudian SDM dan sebagainya dan seterusnya. Sekarang kita ingin bangkit kembali. Nah, sistem kesehatan yang tangguh tadi juga sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Tentunya kita memerlukan SDM yang kompeten dan mumpuni, teknologi yang maju, pembiayaan yang mantap, infrastruktur yang memadai, integrasi pelayanan lintas sektor, informasi yang akurat, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kalau kita lihat di tahun 2021 yang lalu, ini ada paper yang diterbitkan, published by WHO, mereka meng-highlight terkait dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, utamanya untuk keperawatan juga ini sangat penting sekali untuk mewujudkan sistem kesehatan yang resilient, yang tangguh. Mohon bisa slide berikutnya. Nah, di tahun 2021 yang lalu juga saya ingat sekali bulan sekitar April atau Mei, BMG mengeluarkan satu publish paper yang alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk membaca sebelum itu publish dan kita diundang untuk mereview gitu ya, melihat dan membahas ini bahwa ini teman-teman dari Kanada dan Amerika serta Inggris waktu itu mengeluarkan di BMJ terkait dengan perkembangan teknologi di dunia keperawatan, bahwa banyak sekali saat ini dari paksaan COVID ya, paksaan pandemi COVID, karena sebenarnya teknologi tentunya sudah berkembang satu dekade belakangan sudah banyak berkembang, namun seperti tadi disampaikan Prof. Roro juga bahwa aplikasinya, implementasinya tidak sesmooth yang diimpikan. Ketika ada pandemik baru semua orang memiliki kebutuhan. Nah, di pelayanan keperawatan sendiri ada berbagai macam teknologi yang disampaikan di paper tersebut, dari mulai telemedicine, kemudian IoT, kemudian VR, AR, termasuk big data. Dan ini semua tidak hanya di dunia, saya kira di Indonesia juga sangat berkembang. Nah, bagaimana kemudian di paper tersebut disampaikan perawat bisa adaptif dan bisa menyesuaikan serta tetap berkontribusi dengan baik. Terutama yang menjadi concern saya adalah big data ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Tadi pagi Pak Setiaji menyampaikan dari DTO terkait dengan berbagai macam inovasi, planning, roadmap Kementerian Kesehatan terkait dengan transformasi digital di Indonesia. Tentunya akan banyak data yang
kita miliki, bagaimana data ini kita bisa gunakan dan analisis dan kita gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ini juga menjadi concern kita, apakah perawat selama ini sudah punya kemampuan yang mumpuni untuk let's say data science, data analitik, padahal selama ini di dalam pelayanan kita tentunya berkutat dengan berbagai macam data. Namun sepertinya kalau boleh saya sampaikan, saya sendiri melihat kita sepertinya kurang mantap untuk hal ini ya, untuk pemanfaatan data. Mohon slide berikutnya. Nah, dari tantangan yang tadi kita lihat dari transformasi digital, kemudian tuntutan transformasi digital tadi, kemudian juga COVID-19, di masa sekarang kita tidak bisa mengelakkan ada kebutuhan digital literasi. Jadi bagaimana kita bisa mendidik dan menyiapkan mahasiswa kita supaya punya kemampuan digital literasi yang baik. Nah, AIPNI kita ketahui bersama sudah sangat merencanakan hal itu ya di dalam kurikulum yang baru, bagaimana kurikulumnya juga disetting supaya mahasiswa lulusan-lulusan keperawatan punya kemampuan yang itu, termasuk di dalamnya seingat saya sekarang ada yang baru terkait dengan informatika keperawatan. Mohon bisa dilanjut. Nah, kalau kita menilik sedikit ya dari American Association College of Nursing, mereka mengeluarkan essentials, yaitu maksudnya adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh profesional keperawatan. Mereka meng-highlight kemampuan terkait dengan informatika dan teknologi kesehatan ini, bahwa perawat harus mampu bisa menganalisis data-data yang ada di kesehatan, kemudian mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai pengguna. Lalu juga perawat mestinya bertanggung jawab terhadap kesetaraan akses. Tadi juga disinggung oleh Prof. Coco, Dr. Yodi juga bahwa akses di tempat kita masih Indonesia ini punya tantangan yang besar. Nah, perawat ternyata sebenarnya punya responsibility dan peran yang sangat besar untuk mencapai kesetaraan akses ini. Ini menurut American Association College of Nursing. Next. Nah, ketika kita ingin melihat mahasiswa kita, memang mereka kalau kita melihat mereka banyak yang dari generasi Z ya sekarang. Dan sebenarnya dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang lalu saja, sebenarnya 50% dari penduduk Indonesia itu terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Artinya apa? Mereka semua ini, dua generasi ini adalah generasi yang amat sangat familiar dengan komputer dan teknologi. Utamanya generasi Z, mahasiswa kita sekarang, mereka punya karakteristik yang khas, adopter, influencer, sophisticated. Nah, bagaimana kemudian kurikulum dan pendidikan keperawatan bisa memberikan, provide the best kurikulum, the best teknik dalam pembelajaran supaya mereka belajar dengan baik. Next. Dan ini beberapa hal yang kami coba kembangkan di program studi keperawatan di FKKMK UGM. Tentunya kami mengacu kepada kurikulum di AIPNI dan agak unik memang ya dan spesial, teman-teman semua, kita semua ketahui bahwa kita running kurikulum dalam bentuk blog yang mana harapannya memang itu memberikan pengalaman belajar mahasiswa yang komprehensif dan integratif. Tentunya ini untuk menjawab tantangan ke depan juga bahwa we really need the future nurse generation itu lulusan-lulusan yang adaptif dan critical thinker gitu. Jadi dengan running blog ini mudah-mudahan bisa tercapai demikian. Dan saat ini juga kita bersama ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan program yang menurut saya bagus ya, keren, adalah program MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang mana kita ketahui bersama ada 8 macam kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh program studi terkait dengan MBKM ini. Dan di keperawatan UGM kami juga berusaha, walaupun institusi kesehatan tidak diwajibkan ya untuk melaksanakan MBKM, tetapi kami tetap mencoba untuk implementasi agar sekali lagi supaya lulusan-lulusan kita, perawat-perawat masa depan itu bisa adaptif seperti yang dimaksudkan tujuannya oleh program MBKM ini. Bapak Ibu lihat bersama di slide ini, sebenarnya saya ada tambahan gambar lagi di sini, belum banyak ya, belum semuanya yang kami bisa tampilkan. Jadi di antaranya program magang, di sebelah kanan itu ada mahasiswa kami juga
mengikuti program magang yang harapannya mereka tidak hanya kompeten, tidak hanya ahli di field dunia keperawatan dan kesehatan, namun juga aware dan punya critical thinking terhadap situasi yang sedang berkembang sekarang. Seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Hargo di depan bahwa tidak cukup ya ternyata tenaga kesehatan itu menjadi inovator. Mereka harus bisa bertabrakan dengan regulasi, kepentingan bisnis dan sebagainya, yang mana itu semua kita coba di dalam kurikulum kita dan berbagai macam inovasi modifikasi pembelajaran supaya mahasiswa kita at least punya sense of crisis itu sehingga nanti bisa adaptif. Yang di bawah kami mencoba untuk juga mengembangkan sejak tahun 2020 kita mengembangkan virtual reality yang baik yang sifatnya imersif maupun yang non imersif. Lalu yang belum masuk di sini juga ada web aplikasi terkait dengan electronic medical record di praktek profesi, kemudian yang Gironti, kemudian ada juga aplikasi berbasis Android untuk refleksi, karena kita semua pahami bahwa ternyata kegiatan refleksi itu juga meningkatkan retensi pengetahuan mahasiswa dalam belajar. Next. Sehingga ini beberapa hal sebenarnya virtual reality yang kami miliki di keperawatan, ada yang imersif dan ada yang non imersif. Kemudian ada juga kami mengembangkan aplikasi 360 untuk mengajak mahasiswa belajar itu di mata kuliah Global Health. Ada satu mata kuliah yang cenderung baru kita masukkan di dalam kurikulum menjadi elektif, dan itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari isu-isu kesehatan di tingkat global, yang mana kita ketahui bersama tentunya mahasiswa kita lulusan perawat nantinya bisa juga bersaing di tingkat global, serta tadi ya kembali lagi adaptif selalu saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pendidikan keperawatan tentunya bisa berkontribusi dalam menyiapkan generasi perawat untuk sistem kesehatan yang tangguh dengan investasi pendidikan di informatika, penelitian, dan tentunya di praktek. Yang berikutnya, perawat menurut saya perlu meningkatkan keterampilan data science dan digital health yang lain. Seperti tadi sempat kita baca di beberapa paper, kemudian juga kita melihat fenomena-fenomena bahwa kita terlibat banyak dengan data, namun belum banyak data tersebut dimanfaatkan oleh perawat. Yang berikutnya yaitu bahwa mahasiswa kita sadari mereka semua adalah bukan kebanyakan ya, saat ini memang semuanya adalah generasi Z, yang mana punya karakter khas, sophisticated, adaptif, dan mereka sangat engage, sangat suka dealing atau berhubungan dengan teknologi. Jadi kita tentunya sebagai program studi, sebagai institusi pendidikan perlu menyediakan berbagai macam learning resources untuk pembelajaran sehingga nanti lulusan ini yang merupakan generasi Z bisa memperkuat peran penting perawat dalam meningkatkan akses dan membantu masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Alwi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sekali paparan yang menarik juga dari bagaimana Departemen Keperawatan dan Program Studi Ilmu Keperawatan FKKMK UGM melakukan inovasi dan adaptasi. Untuk Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk menuliskan di dalam kolom chat, ya. Kami tunggu, silakan. Baik, ini sambil menunggu Bapak Ibu mungkin sedang menulis di chat, bisa nggak ini Prof. Tuti ini sharing pengalaman terkait pendanaan ya, karena penggunaan teknologi di adaptasi ini cukup penggunaan dananya kan tidak sedikit. Nah, ini apakah dari fakultas skemanya seperti apa atau memang diserahkan kepada masing-masing dosen? Tadi kemudian Prof. Tuti mendapatkan hibah dari USAID ya. Nah, ini terkait adaptasi bagaimana ini dari sisi pendanaan, mungkin bisa dijelaskan. Silakan sekali lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis lewat chat. Ya, monggo Prof. Tuti. Makasih Pak Alwi. Jadi kalau untuk
yang era COVID ini, dari UI sendiri mempunyai beberapa hibah untuk pengembangan learning media sistemnya. Jadi memang kan di awal-awal yang menggunakan model pembelajaran berbasis web tadi ya, e-learning itu tuh sangat-sangat minimalis gitu. Jadi UI universitas ya memberikan hibah bagi para dosen. Satu bentuknya adalah mengembangkan learning media. Jadi itu bentuknya konten pembelajaran ya, bentuknya video dan sebagainya. Ada yang bentuknya penyempurnaan learning media sistemnya. Jadi 16 minggu itu sudah terisi semuanya. Itu setiap semester ada hibahnya Pak. Dan ini juga dijadikan kokin bagi fakultas. Jadi mau nggak mau fakultas harus mengencourage dari dosen atau program studi untuk benar-benar melaksanakan. Kan ini udah disediakan nih dananya gitu. Jangan tidak digunakan. Itu yang pertama. Itu yang bentuknya fisik ya. Nah, yang bentuknya non fisik adalah adanya training cepat. Training cepat terkait bagaimana sih memasukkan media, video, kemudian menyusun bentuk-bentuk evaluasi ya, termasuk bagaimana menyusun kalau menggunakan multiple choice, kemudian menggunakan assignment model yang lain, itu karena sistemnya memang sudah ada. Dan awalnya kita tim ya, itu kita ayo promosi kan sulit ya. Tetapi dengan adanya COVID-19 ya mau nggak mau ikut karena semua dosen mengelola course gitu. Mau nggak mau walaupun nanti ada yang support, mau tidak mau seorang dosen akan ini terlibat langsung. Bukan berarti tidak ada barrier Pak Alwi. Biasanya seperti yang disampaikan oleh Bu Aryani, kalau generasi Z itu mungkin mudah, tetapi kita tahu bahwa dosen rentang generasinya cukup luas kalau di UI ya. Kita yang di tengah-tengah itu juga selalu disampaikan, ayo support. Kalau di departemen kami punya dosen-dosen dalam tanda kutip yang memang senior, ya kita saling bantu untuk melengkapi. Alhamdulillah setelah 1 tahun itu sudah adaptasi, sudah semuanya terlibat dengan beberapa rentang ini ya Pak ya, rentang kompetensi, tetapi kita saling support, itu intinya. Nah support yang lain adalah dari Tendik, itu seperti itu. Nah di samping yang memang kokin, kita juga diberikan suatu challenging. Kalau challenging itu artinya memang harus bentuknya kompetisi. Jadi kita ada yang namanya hibah Purwarupa. Purwarupa itu yang VR itu bisa masuk ke sana. Hibah startup, incubate dan sebagainya. Kalau namanya challenging berarti ya memang orang-orang tertentu yang memang punya passion. Ya kita terus Pak intinya. Terima kasih Prof. Tuti. Ini ada satu pertanyaan di chat, mungkin juga nanti Bu Aryani bisa menanggapi. Ini mohon dari Pak Purwadi ya. Pak Purwadi ini dosen fisika UGM juga yang kebetulan di RSA ya. Mohon izin, setelah proses pembelajaran berubah, awalnya luring kemudian menjadi daring, ini apakah menurut pendapatnya Prof. Tuti dan Bu Aryani ini perlu nggak dilakukan survei kepuasan kepada institusi yang menggunakan lulusan yang kemarin itu menggunakan daring? Kan sempat meluluskan juga ya, baik UI maupun UGM atau mungkin institusi lain gitu. Monggo tanggapan dari Prof. Tuti dulu. Iya. Evaluasi kepuasan pasti harus dilakukan. Dari prodi sendiri itu melakukan. Jadi dari tingkatan prodi ya, lebih ke arah proses dan juga di saat
mau lulus, bahkan tidak hanya prodi, dari guru besar pun kita punya Dewan Guru Besar UI itu juga melakukan evaluasi pelaksanaan PJJ. Kalau guru besar lebih ke arah ya, karena ini guru besar UI ya lebih ke arah bagaimana tidak hanya secara fisik tetapi soft skill dari mahasiswa ini yang harus dievaluasi bagaimana terkait dampak dari pembelajaran blended learning. Hasil ada, tetapi mungkin memang saya tidak pada kapasitas untuk menyampaikan di pertemuan hari ini. Mungkin kalau misalnya ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut, mungkin nanti ada orang yang lebih berkapasitas untuk menyampaikan bagaimana sih hasilnya. Demikian juga di rumah sakit Pak Alwi. Kita tahu di awal itu, kalau sekarang sudah mulai ya luring di tengah-tengah blended, di awal itu praktik semua rumah sakit tidak menerima. Nah, tapi kan mahasiswa tidak boleh untuk tidak lulus menunggu sampai ada ini ya, adalah wahana yang bersedia menerima. Maka ya memang kalau tidak bisa diberikan menjadi justifikasi ilmiah, tapi pengalaman ya dalam tanda kutip skill itu ketika yang eranya pas tidak dapat yang langsung, baik di praktikum di laboratorium terutama yang profesi, itu memang saat masuk itu rumah sakit harus melakukan orientasi khusus umum dan benar-benar harus pendampingan, Pak. Kalau biasanya perseptorsipnya itu cepat ya, benar-benar harus dampingin. Ya dampaknya seperti itu. Tapi ini saya nggak bisa menyampaikan secara ilmiah, tetapi inilah yang dirasakan dari teman-teman karena memang ya terbatas praktik dengan VR. Itu nggak bisa, walaupun kelihatan menyentuh, tapi nggak sesungguhnya gitu, Pak. Ya, jadi intinya institusi ikut bertanggung jawab ya dengan melakukan survei atau evaluasi ya dengan proses seperti ini. Kalau di UGM sendiri, Bu Aryani mungkin bisa menyampaikan. Kita juga sudah meluluskan juga ya mahasiswa yang relatif banyak daringnya begitu. Mungkin Bu Aryani, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Alwi, Prof. Roro, matur nuwun sangat sharingnya ya. Jadi kalau di ini Pak Alwi juga bisa sharing sebenarnya. Jadi ya mohon izin kami sharing ya yang di awal lalu sebenarnya kita juga sama ya, mungkin seluruh Indonesia, bukan cuma Indonesia, bahkan di dunia juga mengalami hal yang sama tentang keterbatasan untuk mengirimkan mahasiswa praktek di lahan klinis. Dan kemarin ada satu batch, satu angkatan mahasiswa kita yang lulusan COVID ya. Mereka pada saat praktek profesi di awal mereka terbatas daring. Namun begini Pak Alwi, alhamdulillah angkatan tersebut yang di awal dihantam COVID kemudian daring, namun di akhir-akhir kita bisa mengadvokasi seperti tadi juga disampaikan Prof. Pro, awal-awal rumah sakit membatasi ya Prof. Nah di sini kami coba yang proaktif begitu, bahkan adik-adik mahasiswa ini justru sangat antusias dan ingin sekali belajar di lahan-lahan pelayanan COVID, sehingga diberi kesempatan dan mereka akhirnya bisa banyak punya pengalaman justru di praktek klinis di akhir-akhir masa praktek profesi mereka di lahan pelayanan COVID. Walaupun tentu kita semua waktu itu agak khawatir ya, worry, namun berbagai macam upaya dari mulai penyediaan APD dari fakultas, program studi, kemudian juga koordinasi yang ketat dengan teman-teman pembimbing klinik di lahan klinik, alhamdulillah bisa dilaksanakan dan we proudly dengan bangga meluluskan adik-adik mahasiswa yang awalnya betul-betul serp daring tapi di akhir mereka bisa akhirnya praktek. Dan testimoni dari teman-teman pembimbing klinik dan juga teman-teman yang ada di klinis, mereka semua apresiasi. Ternyata adik-adik mahasiswa itu sangat eager to learn, kemudian juga sangat helpful gitu, nggak takut-takut tapi justru sangat semangat untuk belajar, alhamdulillah.
Baik, terima kasih sharingnya Bu Aryani. Ini ada pertanyaan lagi dari Inggris ini, Bu Melisa. Ini juga isu yang saya kira menarik untuk dibahas ya. Bagaimana mengasah soft skill ini? Karena kita ada blended, tentu saja soft skill-nya berbeda dengan full luring ya. Ini mohon tanggapannya. Kemudian yang kedua, tips ya, pengalaman Prof. Roro yang dalam usia muda sudah mencapai profesor ini kan, kira-kira mengemas inovasi pembelajaran ini untuk bisa menjadi karya publikasi itulah kira-kira ya. Bu Aryani juga ini sudah calon dekat juga, ini pengalaman juga bisa gitu ya. Silakan monggo tanggapannya Prof. Roro dulu. Terima kasih Pak Alwi. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mengencourage antusias ya, mengasah soft skill, sebenarnya hampir sama ketika kita face to face. Saya kebetulan mendapatkan course tentang distance learning ini cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Jadi di awal-awal itu kan disampaikan ya bahwa justru dengan adanya distance learning, menggunakan online learning itu sebenarnya touch dengan mahasiswa itu harusnya lebih. Itu pun dahulu masih sangat terbatas. Media Zoom belum ada, Gmeet belum ada. Dulu itu kan masih lebih ke arah website ya, e-learning, kemudian WA belum ada, video call belum ada. Tetapi dengan adanya free atau lebih ke arah fleksibel time, fleksibel tempat, itu diharapkan lebih dekat. Itu konsepnya. Sehingga harusnya soft skill-nya itu juga meningkat karena ada suatu kedekatan, durasi yang lebih panjang konsepnya. Aplikatifnya tidak semudah dengan konsepnya itu. Yang kita pelajarin begitu. Nah, tentunya di awal, kalau saya selalu ada kontrak belajar. Jadi di awal, karena intinya kan keperawatan itu caring ya. Jadi kita buat kontrak belajar bahwa bagaimana rasanya nih kalau misalnya kita sedang ngomong, Anda tutup kamera gitu. Jadi ditumbuhkan dulu itu antusiasme, kemudian komitmen. Jadi seperti itu. Jujur ya, kalau boleh jujur, program reguler itu umumnya lebih senang tutup kamera. Itu. Nah, kalau seperti itu, maka ya kita harus terus panggil, ayo dan sebagainya. Ini terutama yang modelnya sinkronis. Nah, kita juga di web itu juga ada forum-forum diskusi. Nah, forum-forum diskusi itu ya kita akan panggil siapa nih yang hanya nulis satu kalimat. Nah ini tantangan dosen sih mendampingin pembelajaran online, dan itu persis sama yang disampaikan para guru saya saat berapa tahun yang lalu itu belajarnya seperti itu. Tantangannya seperti itu, bukan lebih mudah, tetapi kalau kita mendalaminya itu ada suatu rasa kebahagiaan tersendiri sih. Oh, ternyata dengan online learning ini mahasiswa juga benar-benar memupuk komitmen, karena kita mempunyai kontrak kerja seperti ini, kemudian kontrak belajar ya seperti ini, Anda harus melakukan. Nanti beberapa yang agak lambat ya kita panggil. Nah, kecuali suatu kondisi mahasiswa yang ada di daerah yang ada barier koneksi, maka kita juga menyampaikan kepada temannya, tidak berlaku umum, kecuali beberapa yang menggunakan mempunyai kondisi barier. Nah, kalau ada barier seperti itu, misalnya dalam tanda kutip ya, ada pernah di wilayah NTB, ini saya punya pengalaman di NTB. Nah, di NTB itu menurut mahasiswa
ya sulit koneksi, satu lagi biaya. Walaupun dari pemerintah kan diberikan biaya, tapi di sulit koneksi. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa tahu gitu, bener nggak koneksinya sulit atau ada butuh bantuan? Nah, kita kerjasama dengan Iluni, Pak. Gitu. Nah, kita kontak Iluni yang ada di NTB. Maka dari Iluni ini yang mendatangin adik-adik. Dengan demikian kan adik-adik juga merasa, oh iya, memang diperhatikan, gitu. Memang diperhatikan, kemudian ada solusi dan sebagainya. Setelah itu aman yang bersangkutan, gitu. Jadi terus dipantau. Ya, kita sih sebenarnya kalau ke depan University Without Wall juga sebenarnya ya tidak hanya mandate, oh ya UI, kemudian ini UGM, bisa juga nanti kita bisa saling kerjasama sih menurut saya. Gitu Pak Alwi, yang kasih. Ya, yang tadi ini mohon maaf waktunya tinggal 3 menit. Ada tadi yang terkait bagaimana meningkatkan antusiasme dosen ini di peluang-peluang ini untuk jadi naskah publikasi dan sebagainya, kegiatan inovasi. Sharingnya mungkin Prof. Tuti, silakan. Ya. Kalau tentang publikasi ya, publikasi itu tidak bisa ditunggu, tetapi harus dimulai. Itu pengalaman saya. Gitu. Kebetulan memang dari awal saya kalau boleh mendeklar interestnya terhadap nursing informatics, teknologi, and management. Nursing management, agak luasnya hospital management karena S2 saya hospital management. Nah, dengan adanya suatu kondisi COVID-19 4.0, banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, saya tahu dosen pasti punya keterbatasan barier waktu. Balik-balik lagi, as a team, gitu. Pada posisi Pak Awi, Bu, di sini ada mungkin dari dosen-dosen yang lain, mungkin juga Bu Aryani, saya yakin punya tim, gitu. Karena kita sekarang ini sudah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi as a team. Nah, ketika as a team, kita punya project. Kebetulan saya punya cluster riset ya. Cluster riset saya di bidang nursing informatics and teknologi. Walaupun saya punya minat lagi di manajemen keperawatan, maka ini jadi 2 cluster bergabung gitu. Jadi saling menguatkan. Jadi kalau saya dapat hibah, saya akan mencoba mendapatkan tim yang cukup banyak gitu. Nah, tim yang banyak ini tantangannya banyak, tetapi peluangnya juga banyak. Kita bisa memecah yang satu hibah ini bisa menjadi beberapa publikasi gitu. Karena kita punya tim. Intinya sih seperti itu. Dan timnya tidak hanya dosen, tetapi dengan mahasiswa. Dan mahasiswa itu sudah tahu, oh iya, pasti dengan ini pasti nanti ada peluang diajak ikut hibah dan sebagainya. Saya yakin kalau kita Bapak Ibu yang kuliah di luar negeri juga pasti supervisornya punya payung-payung dan akan melibatkan dari mahasiswa. Banyak tim, peluangnya banyak, bariernya banyak, tetapi kita harus mau tidak mau harus berjalan. Yang kita kuatkan adalah opportunity untuk selalu improvement. Itu aja Pak tipsnya. Baik, terima kasih. Saya kira ini tip yang sangat menarik ya, dan saya kira menjadi concern tadi adalah as a team ya. Jadi saya kira ini perlu ditiru juga ya untuk menguatkan tim tadi ya gitu. Baik, sayang sekali kita dibatasi waktu, tapi saya yakin sebetulnya banyak yang masih ingin didiskusikan. Kita harus kembali ke main room. Ini tadi juga ada pertanyaannya dari Bu Haryani, tapi saya kira upaya meningkatkan engagement tadi juga sudah sedikit dijawab ya oleh Prof. Tuti gitu.
Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom dan juga kepada Prof. Tuti atas sharing dan informasinya. Kemudian juga kepada Bu Aryani. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari diskusi pada sore hari ini, siang sore hari ini, dan semoga kita juga selalu dalam kondisi sehat. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk kembali ke main room lagi. Ya. Terima kasih Pak Awi. Sama-sama, sehat semua. Bu Aryani, Bu Tuti. Ya. Terima kasih.